Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas smartphone yang paling laris dan termurah ya. Mulai dari seri awalnya, seri keduanya, dan sekarang mereka ngeluarin seri ketiganya, yaitu ini, Tecno Spark Go 3. Nah, ini pernah kita bahas sebelumnya untuk seri yang satu, seri yang dua, dan beneran memang murah. Tapi sekarang karena ada kebijakan dan lain hal dari harga RAM yang naik, harga storage yang naik, dan handphone ini pun juga naik harga. Yang biasanya itu harganya dijual dengan harga 900.000 sampai 1 juta pas, sekarang naik teman-teman ya. Nah, kalian bisa beli di harga 1,3 juta, harga normal. Kalau promo biasanya dapetin di harga 1,2 juta. Dan termasuk jadi HP termurah di tahun 2026 terbaru ya. Bukan yang launching tahun-tahun lalu ya. Kalau kalian cari HP launching yang tahun-tahun lalu tentunya murah. Apalagi kalau kalian belinya bekas. Nah, kalau kalian penasaran sama Tecno Spark Go 3 yang terbaru ini, yuk kita langsung aja pindahin kamera ke atas buat unboxing. Kita mau lihat lebih detail apakah worth it dibeli untuk RAM 4GB, storage 64GB di tahun 2026 ini. Yuk kita langsung aja bahas. Ini dia tampilan box dari Tecno Spark Go 3. Baru teman-teman ya, warna biru dengan putih. Kalau dulu seingat saya warnanya oranye-oranye gitu ya, sama kuning ya. Kalau sekarang beda ini. Dan di sini tuh ada tulisan Spark Go 3 Tecno AI 4 tahun lancar. Ini berani banget nih Tecno ngasih tagline seperti ini. Mestinya nggak berani ya, karena RAM-nya hanya 4GB, storage-nya 64GB. Dan 64GB-nya kita nggak tahu nih, eMMC atau UFS. Dan di sini tuh ada beberapa selling point yang lain. 120Hz, 6,75 inch, smooth display, ini wajar. Kamera 13MP, oke lah ya, emang segini speknya. IP64, ini termasuk terbaru teman-teman ya. Dan ini storage-nya 64GB. Dan berani banget ngasih member 8GB RAM, padahal cuma 4GB. Dan ini termasuk kemunduran karena harganya naik. Tapi oke lah teman-teman ya, karena ada kenaikan harga komponen, jadi harganya naik juga. Saya kira Tecno, Infinix, sama Itel kita belum tahu nih, Itel gimana nih untuk selling point, ntar kita lihat ya. Tapi untuk Tecno sama Infinix itu harganya sekarang naik semua. Jadi nggak ada HP murah untuk Tecno dan Infinix untuk seri-seri terbarunya. Kalau kalian pengen murah, beli seri-seri lamanya. Nanti untuk seri-seri lamanya kita bakalan carikan yang murah-murah dan yang worth it untuk dicoba. Nah ini kebetulan untuk kebutuhan konten, ya udahlah saya beli aja. Dan di situ tuh kita beli yang varian terendah 4/64GB, kita beli yang warna hitam teman-teman ya. Oke, dan berapa selling point-nya ya di sini dengan prosesor Unisoc T7250, kayaknya lebih baik Snapdragon 685 ya yang Oppo kita bahas kemarin ya. Oppo A6X itu Snapdragon 685 di harga 1,5 juta. Kayaknya mending Oppo. Ya gitu lah teman-teman ya, sekarang kayaknya susah banget cari HP murah. Baterainya 5000 mAh. Nah, kecil sih. 6500 mAh standar. Tapi oke lah ya, kita bahas aja teman-teman ya. Karena saya penggemar HP murah, yang seri awalnya saya bela-belain beli juga, karena dulu memang harganya murah banget, 900.000 udah dapat HP baru, RAM 4GB, storage 64GB, prosesor Unisoc yang Tiger T606 gitu ya. Sekarang kan nih Unisoc T7250, ntar kita coba lihat performanya lah ya. Semoga bagus lah. Oke, dalamnya di sini tuh ada berapa selling point-nya. Dari chargernya 15 watt, Pre-Link 2.0, jadi kalian bisa telepon-teleponan sesama HP-HP Infinix itu. Sama Itel juga ada infrared remote control, ya IP64 ya. Ini apakah beneran apa enggak, nggak tahu saya ya. Oke, itu aja sih. Kita taruh dulu, kemudian saya ambil warna hitam. Secara packagingnya masih sama kayak dulu, nggak ada perubahan ya, letak-letaknya di sembarangin seperti ini. Lebih baik packagingnya Oppo. Dan ini kita dapat kartu garansi, buku petunjuk, license by Qualcomm, padahal nggak pakai Snapdragon. Mestinya ini stiker ini dipakai sama Oppo A6X kemarin kan, dia pakai Snapdragon 685. Dan di sini tuh kita dapat kartu garansi. Dan di sini tuh kita dapat case. Oke, case-nya cakep sih teman-teman ya. Ini kalau harga 900 ribuan keren banget ya. Terus kita dapat charger yang 15 watt. Ini dikasih charger cuma 10 watt aja. Wah, ini pemangkasan yang terlalu ekstrim sih.
Mending Oppo nih. Terus kita dapat charger USB Type-C. Dan ini unitnya kan, desainnya sama kayak Oppo A6X yang kemarin kita bahas ya. Itu kita dapat 1,5 juta dan saya jual di 1,2 juta rupiah. Dan saya beli ini. Desainnya ini desain-desain Apple gitu teman-teman ya. Ini kalau kalian demen desain-desain seperti ini sih bakalan tertarik buat nyobain HP ini. Karena sekarang kiblatnya ya ke iPhone 17, iPhone 16 gitu teman-teman ya. Nih desainnya seperti ini. Warna hitam saya ambil, dari sini tuh ada aksen gitu ya, cuma 3D aja, nggak timbul dengan 2 kamera. Ini ada tombol power sama fingerprintnya, sini nyatu ya, volume up, volume down. Di bagian atasnya ada lubang speaker ya. Terus di bagian kiri buat SIM tray, kita coba lihat dia triple slot atau apa. Ya udah triple slot karena kalau HP-HP seri entry level dari Infinix, Tecno ya udah triple slot. Biasanya kalau ya harga 3 juta ke atas baru dual SIM, satu SIM sama satu micro SD aja. Nah, ini lubang jack audio ada di bagian bawah. Terus ada lubang mic, terus ada lubang USB Type-C. Dan kita langsung aja hidupin unitnya. Oke, nyala ya. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail HP Tecno ini. Saya mau install beberapa aplikasi dulu sama testing Antutu, Benchmark, dan lain-lain. Ya, tampilan awal dari Tecno Spark Go 3. Layarnya menurut saya ini downgrade. Ngapain sih pakai water drop di tahun 2026? Ya, kemungkinan biar hemat budget dan untung banyak, ya udah pasang ini aja. Padahal pesaingnya Oppo itu masih pakai layar punch hole ya, kayak Oppo A6X yang sekarang ada launching lagi Oppo A6T. Ya ini sih kecewa banget, saya sebagai fans HP murah Tecno ini merasa kecewa. Ngapain segini layarnya dan resolusinya nggak ada perubahan sama sekali, masih sama kayak seri Go 1, Go 2 ya udah punch hole. Ini kok gini? Nah untuk harga, nah di sini tuh ada 2 varian. RAM 4GB storage 128GB di harga 1,5 juta, sama di RAM 4GB storage di 64GB di harga 1,3 juta. Yang saya bahas yang 4/64GB. Padahal sih saya sih agak kurang minat banget ngambil HP ini. Tapi ya ambil aja karena saya fans sama Tecno. Cuma saya kecewa sama harganya. Teman-teman sih kayaknya kecewa juga ya, apalagi yang mau Ramadan ini kayaknya bingung banget cari smartphone baru. Nanti saya rekomendasikan HP-HP tahun lalu yang rekomendasi teman-teman ya. Kalau sekarang kayaknya Transsion Holding harganya pada naik semua. Kayak Infinix saja sekarang harganya udah naik teman-teman ya. Jadi ya seperti itu keadaan pasar sekarang. Nah secara dimensi ini hampir sama aja ya kayak generasi sebelumnya dengan ketebalan bodi di 8 mili, beratnya di 180 gram, materialnya masih plastik, cuma desainnya emang unik aja teman-teman ya. Ya kalian ada yang seneng pasti ada yang nggak desain seperti ini. Tapi HP-HP 1 jutaan sekarang desainnya seperti ini teman-teman ya. 2 kamera seperti ini. Dan di sini tuh IP rating udah IP64 jadi udah tahan ya terhadap cipratan air dan tahan kalau dibanding dengan jarak 1 meter aja. Cuma ini saya beli, saya nggak banding-banding. Kalau di sponsorin saya banding teman-teman ya. Nah untuk UI-nya gimana bang? Dengan harga sejutaan ke atas ini UI-nya kurang teman-teman ya. Kayaknya videonya ini roasting aja sih ya. Nah untuk UI-nya dia pakai Go Edition yang menurut saya ini ya fitur-fiturnya ada di pangkas ketimbang Android biasa ya. Nih iOS ada dapat pembaruan dan Androidnya masih pakai Android 15 bukan 16 ya. Ini ada pembaruan yaitu memperbaiki sedikit ya kayak touch control, security patch. Ya itu aja. Bukan Android ke-16 teman-teman ya. iOS versi 15 juga. Ya menurut saya UI-nya dibikin simple banget dan ya kurang lah teman-teman ya menurut saya. Fitur spesialnya juga dikit, cuma ada 2 aja. Ya untuk bypass charging nggak ada, jadi kayak udah dipangkas banget untuk HP murah Tecno ini. Padahal ini adalah dulu HP yang ditunggu-tunggu karena emang harganya murah, speknya bagus. Kalau sekarang ya speknya hampas seperti ini, ngebadut banget speknya teman-teman ya. Menurut saya sih standar aja, apalagi tahun 2026 ini ya RAM segini kalian pasti terasa ngos-ngosan. Saya aja merasa ngos-ngosan pakai ini ya. Oke, kita lanjut buat pembahasan berikutnya adalah layar. Oke, kita cek bagian layar. Moga-moga udah 10 sentuhan, jangan 5 sentuhan. Karena harganya udah naik. Kalau harga di bawah sejuta, 5 sentuhan masih oke.
Oke, kita lihat bagian layar. Sampelnya seperti ini. Bezelnya udah tebel, jadi aman, gak bakalan pecah. Kalau tipis cepat pecah. Nggak juga gitu sih teman-teman ya. Dan ini masih SD aja, belum Full HD, 720 kali 1600 pixel teman-teman ya. Dan ini kalau kita cek seperti ini, ukuran layarnya di 6,7 inch, refresh 120 Hz, cuma ya lebih baik di skip aja. Ya Oppo aja udah bisa ngasih 120 Hz di harga 1,5 juta sekarang teman-teman ya. Dan di sini touch sampling rate-nya 120 Hz juga, PPI-nya kecil di 260 ppi dan peak brightness-nya hanya di 500 nits. Ya, ini kurang menurut saya. Dan di sini tuh untuk kalian cek multi touch dari HP ini, baterainya udah turun ya 20%. Ini hanya 5 sentuhan aja, yang mana menurut saya kurang teman-teman ya. Ya seperti HP Oppo A6X kemarin kita bahas, itu harga 1,5 juta, bisa ngasih 10 sentuhan. Ini hanya 5 sentuhan aja, badut banget nih layarnya. Oke, kita cek lagi yang lain, yaitu untuk nonton Netflix. Tenang ya teman-teman, kalau nonton Netflix udah dapet L1, jadi udah bisa SD. Cuma sayang speaker kayak satu aja teman-teman ya. Kalau generasi sebelumnya 2 speaker, ini satu aja nih. Semuanya dipangkas. Pengen bahas males gitu ya, pengen bahas lebih detail juga males saya ya. Speknya badut banget nih. Coba cek YouTube. Cuma masih lancar sih kalau sudah buat nonton YouTube seperti ini, masih oke. Oke, kita coba cek nonton Dinosaurus 4K. Kita cek seperti ini. Ya, kalau nonton YouTube seperti ini masih lancar-lancar, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk pemutaran videonya kita coba cek. Di sini tuh mentoknya 720p di 60 fps. Ya sayang banget sih ya, belum bisa sampai 1080p. Kita coba dengerin suara speakernya, karena generasi sebelumnya itu bagus suara speakernya. Ini ya. Speakernya satu aja, kalau dulu kan ada speaker sini, dual speaker. Hasil gambarnya biasa aja, suara speakernya juga biasa aja. Cempreng ya suara speakernya. Wah gitu aja sih ya untuk nonton YouTube. Masih oke lah ya, kasih anak-anak masih oke. Saya saranin kalau harganya 1 juta pas, sikat. Kalau harganya 1,3 juta kayaknya skip, nambah dikit dapat Oppo. Ya, lebih terjamin service centernya ada di mana-mana. Ya, kalau dulu kita emang skip Oppo, tapi sekarang kita cinta Oppo. Nah, kita lanjut nih buat berikutnya, kita bahas sebagian performa. Untuk performanya gimana, Mbak? Kita cek menggunakan depth check. Kita cek di bagian hardware. UniSoC T7250. Ya, pabrikasi di 12 nanometer. Makanya saya bilang mending Oppo. Snapdragon 685 pabrikasi 6 nanometer. Ini 12 nanometer. GPU-nya menggunakan Mali G57. Dan di sini tuh RAM-nya 4 GB, storage-nya 64 GB. Yang saya bikin kecewa adalah tipe memorinya. Nah, kalau kita beli Oppo A6X atau A6T, yaitu masih UFS, ya yang dulu kita bully-bully pasti eMMC, sekarang HP yang kita senangi masih pakai eMMC. Ini sih keterlaluan sekali ya, dijual dengan harga 1 jutaan. eMMC ya, udah pakai Unisoc Tiger T7250, memorinya eMMC, udah ngebadut banget ya. Oke, kita lanjut nih buat pembahasan berikutnya. Kita cek yang lain teman-teman ya. Untuk RAM 4GB, storage 64 GB gimana Bang? Ya menurut saya sih kurang banget di tahun 2025 ini, 26 ini ya. Kita sudah install game PUBG, game Mobile Legends tuh, sisa lagi segitu aja. Kalian tinggal install WA, udah ngehang HP ini. Beneran, apalagi grup kalian aktif ya, apalagi kalian ikut affiliate ya, grupnya tuh aktif banget ya, udah penuh nih teman-teman ya. Buka FB lagi satu, udah ngehang kayaknya nih. Harus kalian hapus-hapusin dulu, baru bisa tambah lagi ya. Jadi saya sarankan minimal 128 GB lah teman-teman. Cuma 128 GB harganya tinggi juga. Jadi nanti kalau kita dapetin HP yang menarik banget, RAM 8 GB, storage 256 GB di bawah 2 juta, nanti kita bahas di sini ya. Nanti saya cari-cari dulu. Dan untuk fitur lainnya, baterainya 5000 mAh. Yang paling bikin kesel adalah chargernya. Di sini dibilang 15 watt. Ini sih keterlaluan sekali ya, 15 watt supportnya. Tapi chargernya dikasih cuma 10 watt. Ini
Jualan siapa apa sih ini? Kayaknya ini keterlaluan banget sunat-sunatnya ya. Semuanya disunat teman-teman. Ini aduh. Oke, video itu lainnya ada fingerprint aja. Udah itu aja, nggak ada saya bisa bahas lagi. Untuk giro nggak ada tentunya. Kalau ada giro wow banget, tapi nggak ada giro di HP ini. Antutunya gimana bang? Boom. Ya segini aja, di bawah 400. Kalau pakai Antutu versi 10 dapatnya 200.000 ya. Ini dapatnya di 372.000. Kita pakai Antutu versi 11. Ya teman-teman ya, mending Oppo. Ya, kemarin kita bahas, nanti kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya itu Oppo A6X sekarang harganya udah 2 juta, tapi ada yang murahnya Oppo A6T itu pakai Snapdragon 685 juga. Nah, skor Antutunya segitu aja, dan itu UFS juga teman. Ini eMMC memorinya, keterlaluan sekali nih. Ya gitu aja sih, kita coba testing gaming biar ada testing aja dan videonya panjang. Kita testing game PUBG sama game Mobile Legends. Oke, di sini tuh sudah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya gimana, Bang? Untuk settingan grafisnya dapatnya di smooth tinggi atau di seimbang tinggi, belum bisa sampai naik ke atas ini. Jadi kita settingannya standar aja pakainya. Dan untuk gameplaynya sih masih aman banget teman-teman ya, nggak ada namanya delay yang parah karena kita baru aja main. Tapi kalau pakai main lama sih kurang tahu ya. Apalagi kalau kalian sudah install WA, Facebook, dan sosial media lainnya, kayaknya bakalan kewalahan sekali untuk main game di sini. Kita di sini deh. Aduh, siap. Baru aja main udah dikauin. Ya kayak gitu teman-teman ya. Buat main game PUBG Mobile masih bisa. Cuma kalau kalian install beberapa aplikasi yang banyak, RAM-nya bakalan terasa sempit dan kurang nyaman. Dan di sini tuh nggak ada namanya game mode ya, jadi kita nggak bisa atur apapun di sini. Beda sama Oppo yang seri A6T atau A6X itu ada mode gamenya, jadi kita bisa atur-atur seperti performanya dan lain-lain. Kalau di sini tuh basic banget, jadi nggak ada. Oke, kita lanjut testing game Mobile Legends. Game kedua adalah game Mobile Legends. Untuk settingan grafisnya seperti ini. Oke, kita langsung aja lanjut mainnya ya. Game Mobile Legends lancar-lancar aja untuk main game seperti ini. Ya, RAM 4 GB masih bisa. Coba kalau ketemu musuh banyak kayaknya bakalan nge-frame sih ya. Lah nih, kayak salah saya cari musuh. Lah, teman mana nih? Aduh. Tuh, Woma Gaming sih masih bisa banget teman-teman ya. Ya untuk gaming Mobile Legends gitu aja sih namanya, lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Yang PUBG juga oke lah, cuma kalau udah install banyak aplikasi tentunya bakalan buffering teman-teman ya. Jadi harus pilih-pilih aplikasi yang kalian install di HP ini. Dan itu dia secara performa. Kita lanjut ke bagian berikutnya atau bagian terakhir adalah kamera. Kamera belakangnya hanya satu aja, sama infrared blaster. Kameranya 13 megapiksel dan kamera depannya di 8 megapiksel. Dan mesti sih hasil kameranya cukup lah teman-teman pakai foto-foto atau video-video. Nah, ini kameranya di sini 13 megapiksel sama 8 megapiksel. Dan kita langsung masuk ke UI-nya. Simple banget. Ada portrait AI GC, video, ada videonya gimmick banget, bisa ngerekam 2K 30 fps biar kalian seneng
2K 30 fps. Ya gitu aja sih ya teman-teman. Depan dan belakang bisa 2K ya, kayak dibuka aja. Ya udahlah nih kameranya kasih 2K 30 fps biar ada pembeda dikit ya. Oke, terus ada AI cam, mode cantik, portrait, super malam, lainnya. Ini ada video ganda juga, ada mode pro juga. Ya gitu ya. Ya kita udah testing sedikit hasilnya dan menurut saya sih udah cukup baik. Ya saya tampilin di layar biar teman-teman tahu gimana hasil lebih dekat. Ini dia hasil kamera dari Tecno Spark Go 3. Kita ngerekamnya di 2K 30 fps langsung teman-teman ya, dan hasilnya seperti ini. Kita coba detail yang ini. Ya seperti ini hasil dari kameranya. Dan bang, kok nggak testing di luar? Ya males aja sih teman-teman, karena panas juga, males yang ngeluarin motor. Jadi kita testingnya di indoor aja seperti ini. Dan ini bisa di zoom 2 kali. Ya hasil zoomnya emang pecah teman-teman ya. Nih, kalau 1 kali seperti ini, 2 kali seperti ini. Nah untuk hasil fotonya ntar saya tampilin 2 juga ya, 1 kali sama 2 kali. Dan cukup oke lah, 13 megapiksel. Dan kamera belakangnya kita rekam ke muka, hasilnya seperti ini. Ya detailnya lebih bagus namanya ketimbang Tecno Spark Go 2 sebelumnya. Dan menurut saya tuning dari kamera ini udah diimprove oleh Tecno Indonesia. Jadi biasa kalau pakai prosesor Unisoc itu hasilnya jelek, tapi untuk yang saat ini tuh hasilnya udah bagus. Tapi ya gitu kan, kita nggak dapat eksklusif harga 900.000 lagi. Saya berharap sih harga 900.000 lagi balik gitu teman ya. Ke jalan seperti ini. Ya bergoncang sih. Dan wajar. Nggak bisa request yang banyak-banyak lagi di tahun 2026 ini. Ya hasil filenya seperti ini detailnya ya. Oke, mungkin kayak gitu aja sih untuk testing kamera. Kita nggak testing yang terlalu jauh lagi teman-teman ya. Oke, kita lanjut buat pengujian berikutnya, kamera depannya. Hasil rekaman dari smartphone Tecno Spark Go 3, kita ngerekam di 2K 30 fps. Ya, bisa ngerekam 2K 30 fps walaupun chipsetnya kentang teman-teman ya. Unisoc T7250. Nah, di sini tuh nggak ada namanya Ace, jadi kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang seperti ini. Dan ini kita rekamnya di rumah aja, karena saya malas keluar rumah ya untuk ngetes HP seperti ini. Karena kalau di luar tentunya harus kameranya bagus ya, biar hasilnya bagus juga. HP ini udah bagus ya, 5 megapiksel udah lumayan banget, tuning warna juga udah oke. Dan ini termasuk tuning Unisoc yang udah bagus menurut saya. Ya untuk hasil kamera depan kan udah mantep ya, biasanya kan buruk-buruk ini udah mantep. Begitu aja untuk hasil kamera 2K 30 fps dari smartphone Tecno Spark Go 3. Di sini tuh juga ada fitur dual video yang hasilnya seperti ini. Dan kalau ini harganya 900.000 sih saya bakalan rekomendasikan sekali. Tapi karena ini harganya 1 juta, kayaknya mending yang lain aja lah. Tapi untuk hasil dual videonya standar lah. Ya gitu aja untuk hasil kameranya. Kesimpulannya gimana bang? Kesimpulannya pertama, dari kelemahannya saya kecewa banget. Harga ini keterlaluan sekali ya naiknya teman-teman. Saya kira nggak bakalan naik untuk HP entry level yang ternyata sekarang naik. Semua tipe untuk Infinix juga naik juga harganya, chipsetnya juga wah udah dibully banget teman-teman ya. Ya sekarang kayaknya kalau kalian punya budget, mending sekalian beli flagship kayak Poco yang F8 sekarang launching, atau nggak beli F7 bisa juga teman-teman, atau nggak beli Xiaomi 15T series ya, T Pro ya, udah dapet flagship. Ketimbang kalian beli HP-HP yang kayak gini tuh kayaknya speknya biasa aja. Atau nanti kita carikan HP yang turun harga tahun-tahun lalu atau 2 tahun yang lalu yang masih worth it. Kayak kemarin kita bahas Poco M6 Pro itu speknya menarik banget buat dicoba. Kalau ini kalian pakai, RAM-nya udah cekak, memorinya udah cekak.
Kalau kalian dapetin di harga 1 juta ke bawah, ini worth it sekali. Tapi karena ini harganya 1,3 juta, bahkan kalau saya cek harga resminya ya, setelah saya cek dulu harga resminya, kalau nggak salah di 1,5 juta nih di Shopee nih. Jadi kita coba cek ya, biar nonton ada bayangan sedikit gitu ya. Oke, Spark Go 3. Ini baru launching nih, Spark Go 3. Oke, kita coba cek beli. Nih ya, harganya 1359 teman-teman ya. Tuh, harganya segitu ya. Nih, untuk varian 4/64. Nih kan bilangnya 15 watt, pas kita unboxing ternyata chargernya dikasih 10 watt. Ini, waduh, keterlaluan sekali ya. Mending kalian beli yang ini aja nih, saya carikan. Biar ada bayangan sedikit. Oppo A6T. Kalau yang 6X sudah naik harga, naiknya parah banget, 2 juta nih. Yang ini masih harganya sama, speknya juga sama juga. Desainnya sama kayak 6X kemarin ya. Ini harganya 1.559.000. Kalian dapat Snapdragon 685. Baterainya 6.500 mAh. Dan ini udah cukup banget. Layarnya udah pansol ya. Udah pansol. Udah 120 Hz juga. Variannya banyak juga sih ya. Yang 4/128 harganya 1.8. Kalau di sini Spark harganya di 1,5 juta. Ya, kalau kalian pengennya RAM 6/128 GB, kayaknya gila juga sih. Tapi ya, mending ini ketimbang ini menurut saya ya. Menurut teman-teman gimana spek dari Tecno Spark Go 3 ya? Ya dari Go 1 saya bahas puas banget, Go 2 juga saya bahas puas banget. Yang ketiga saya udah harganya mahal, speknya diturunin, dual speaker nggak ada. Ya udah gitu aja sih teman-teman ya, layarnya. Ini sih kecewa banget sih, kok gini sih layarnya. Gitu ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Kalau kalian tertarik buat nyobain, coba cek keranjang di bawah. Siapa tahu dapetin harga spesial 900.000, siapa tahu ya, di diskon sama Tecno. Oke, sampai jumpa di video lainnya lagi.